Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu selamanya. Amin. Pada kesempatan sekarang kita akan mempelajari tentang globalisasi dan bentuk-bentuknya. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang pengertian globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Perhatikan yang berikut. Betul, gambar-gambar tersebut menunjukkan perkembangan alat komunikasi yang menunjukkan adanya proses perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya ini sangat berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti lintas batas dan yang merujuk pada perubahan. Globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia, yaitu suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Di antara yang berperan dalam globalisasi itu diantaranya adalah alat komunikasi dan media elektronik. Itulah yang dimaksud dengan globalisasi. Marilah kita lihat bentuk-bentuk globalisasi. Sekarang kita lihat tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, bentuk globalisasi itu diantaranya adalah 1. Globalisasi bidang budaya. 2. Globalisasi bidang komunikasi. 3. Globalisasi bidang ekonomi. 4. Globalisasi bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, globalisasi bidang transportasi. Baiklah, marilah kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Bentuk globalisasi yang pertama yaitu globalisasi bidang budaya. Perhatikan yang berikut. Masihkah kalian melakukan hal seperti itu sebelum pergi ke sekolah atau pergi kemana saja? Bagus kalau masih kalian lakukan. Itu merupakan budaya yang khas dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya mempertahankan tradisi bangsa melakukan hal seperti itu, tetapi memang seharusnya seperti begitu tingkah laku kita pada orang tua kita. Hal seperti itu bisa luntur karena adanya globalisasi dalam bidang budaya. Apa yang dimaksud dengan globalisasi dalam bidang budaya? Globalisasi budaya adalah salah satu bentuk penyebaran gagasan, makna, dan juga nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu untuk dapat memperluas dan juga mempererat hubungan sosial antara negara satu dengan negara yang lainnya. Globalisasi ini juga dapat mencakup aspek bahasa, gaya hidup, pakaian, makanan, film, musik, dan lain sebagainya. Misal, dalam penggunaan bahasa, sekarang hampir semua negara bisa menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional. Silakan kalian cari contoh lain dari globalisasi budaya. Bentuk globalisasi yang kedua yaitu globalisasi bidang komunikasi. Perhatikan yang berikut. Betul, mereka sedang melakukan pembicaraan atau melakukan komunikasi melalui alat telepon atau handphone. Apa yang maksud dengan komunikasi? Bagus, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Sekarang kita semua pasti merasakan begitu mudahnya kita untuk melakukan pembicaraan atau komunikasi dengan orang lain. Walaupun yang diajak berkomunikasi jaraknya sangat jauh dari kita. Itulah yang dinamakan dengan globalisasi bidang komunikasi. Jadi apa yang maksud dengan globalisasi bidang komunikasi? Bagus, globalisasi bidang komunikasi adalah adanya kemudahan orang di penjuru dunia dalam bertukar pesan atau melakukan komunikasi secara langsung dan dalam waktu yang sangat cepat. Globalisasi dalam komunikasi dapat terlihat dari adanya kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya dengan cara tradisional, seperti surat. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi
telepon, handphone, internet, serta media sosial yang lain, seperti FB atau Facebook, kemudian YouTube, kemudian Instagram, kemudian Twitter, dan yang lainnya. Dengan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, maka dapat mendekatkan hubungan komunikasi yang sangat jauh sekalipun, seperti pada masa pandemi sekarang ini. Hubungan komunikasi tidak harus dilakukan dengan tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar. Banyak media yang bisa digunakan, dan kita dapat mengakses berbagai macam informasi dengan cepat dan mudah. Apakah kalian merasakannya? Itulah globalisasi dalam bidang komunikasi. Bentuk globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Perhatikan yang berikut. Betul, ini merupakan kegiatan perdagangan di sebuah pertokoan, dan ini merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Globalisasi juga ada dalam bidang ekonomi. Apa itu globalisasi bidang ekonomi? Globalisasi bidang ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, mulai cara produksi, distribusi, dan konsumsi, tanpa mengenal dengan adanya batasan dalam suatu negara atau wilayah. Dengan alasan bahwasanya globalisasi ini memang hanya memandang dunia sebagai suatu kesatuan, dengan tujuan dalam menciptakan kawasan perdagangan yang sangat luas atau bebas. Jadi terjadilah aktivitas ekonomi secara global dan terbuka. Globalisasi dalam ekonomi ini mengakibatkan terjadinya perdagangan bebas atau free trade, yaitu sistem perdagangan yang makin luas dan pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Perhatikan yang berikut ini. Bentuk globalisasi yang keempat yaitu globalisasi bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatikan yang berikut. Betul, itu adalah peralatan modern seperti komputer, speaker, PlayStation atau PS, dan yang lainnya. Semuanya itu bagian daripada yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi bidang iptek merupakan perubahan suatu sikap kemajuan individu atau kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kalian pasti merasakan, dengan mudah kalian dapat mencari informasi tentang apapun. Semua itu karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat, secara cepat. Itulah yang dimaksud dengan globalisasi dalam bidang iptek. Bentuk globalisasi yang kelima yaitu globalisasi bidang transportasi. Perhatikan yang berikut. Betul, gambar tersebut merupakan contoh alat transportasi khususnya di darat, yaitu kereta api. Tapi dalam perkembangannya ada perubahan jenis. Gambar yang di atas merupakan jenis kereta api lama yang ada di Indonesia, dengan kecepatannya masih sangat terbatas. Sedangkan yang di bawahnya yaitu kereta api cepat, dengan kecepatan bisa mencapai 200 km per jam. Bayangkan oleh kalian. Apa sih yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam kehidupan manusia, peranan transportasi sangatlah penting, terutama bidang ekonomi. Baik produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Setelah berlangsungnya industrialisasi,
bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Pernahkah kalian naik pesawat terbang? Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan globalisasi dalam bidang transportasi? Bagus. Globalisasi dalam bidang transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bidang transportasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang menjadi faktor globalisasi dalam bidang transportasi menjadi sangat berkembang? Ya, faktor berkembangnya transportasi adalah manusia selalu menginginkan perubahan, karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Kemudian, semakin majunya pendidikan dan adanya perkembangan di bidang telekomunikasi. Itulah globalisasi dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah materi tentang bentuk-bentuk globalisasi. Di antara makna pelajaran hari ini yaitu kita harus siap menghadapi berbagai macam perubahan yang begitu sangat cepat dalam segala bidang, yaitu dengan cara meningkatkan keimanan kita, selalu hormat sama orang tua, belajar dengan giat. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang dampak globalisasi. Demikianlah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa terus berdoa dan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyukainya, serta telah berlangganan di channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.